Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi khasallahu bihi fadaila, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula, amma ba'du. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjah, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majlis Salim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan kajian rutin kita mengaji kitab Hidayah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah. Yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan bagian-bagian akhir tentang kitab Hidayah. Kitab Hidayah ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama tentang melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagian yang kedua menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah, dua-duanya ini hablum minallah. Bagaimana kita melaksanakan perintah dan bagaimana kita menjauhkan larangan perintah Allah dan larangan Allah, hablum minallah. Kemudian di bagian terakhir hablum minan nas. Bagaimana cara kita bergaul dengan guru, dengan kedua orang tua, dengan teman-teman yang memang orang yang kenal dekat dengan kita, dan terakhir ini dengan orang-orang yang hanya sekedar kenal saja, yaitu kenalan-kenalan kita, bagaimana cara kita bersikap yang ada di bagian-bagian terakhir. Sudah hampir hatam kitab ini. Ini di bagian yang kemarin kita bahas pertemuan yang lalu. Janganlah kita terlalu dekat kepada budak atau kepada orang yang merupakan merupakan orang yang membantu kita. Maksudnya begini, hendaknya kita punya wibawa di hadapan anak buah kita. Hendaknya kita punya wibawa di hadapan bawahan kita. Kalau memang kita tuan atau majikan, maka kita harus punya wibawa. Boleh bercanda, boleh, tapi bercandanya jangan keterlaluan sehingga menurunkan martabat kita atau kehormatan kita. Kan gak pantas misalnya majikan ini bercanda sama pembantunya, kritik-kritikan. Bu, ibu punya pembantu rumah tangga di rumah misalnya. Suami ibu bercanda sama pembantu rumah tangga perempuan, kritik-kritikan. Kira-kira pantas nggak tuh, Bu? Nggak pantas ya, bisa kulkas dibanting. Itu bisa menurunkan derajat, maka harus jaga jarak itu. Nah, di bagian yang berikut ini juga masih melanjutkan bagaimana sikap kita kepada orang yang mengenal kita, harus benar-benar dijaga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza khasamta fatawaqqar wa tawahaffaz wa tahaffaz min jahlika. Wa idza khasamta, dan ketika engkau bertikai, fatawaqqar, maka berwibawalah engkau, wa tahaffaz, dan jagalah min jahlika, dari kebodohanmu, wa ajalatika, dan ketergesaanmu, wa tafakkar, dan bertafakurlah, berpikir, fi hujjatika, dalam hujjah atau dalam argumenmu, wala tuktir al isyarata biyadika, dan janganlah engkau memperbanyak isyarat atau memperbanyak tudingan biyadika, dengan tanganmu, wala tuktir al iltifata ila waraika. Ini ketika sedang dikuasai oleh emosi. Manusia itu marah kan wajar, marah boleh Pak,
Yang nggak boleh itu marah-marah. Kalau sekedar marah saja dalam satu waktu boleh, tapi udahannya ya baik lagi. Jadi jangan marah-marah. Kalau marah-marah darah tinggi. Kalau marah-marah ujungnya rumah sakit. Tapi kalau marah normal, daripada diempet, ditahan, tahu-tahu stroke, mendingan diluapkan. Jadi gimana? Boleh gak marah? Boleh, namanya manusia. Kalau kita sedang dalam pertikaian, dalam satu perselisihan, maka hendaknya kita tetap berwibawa. Yang dimaksud dengan berwibawa ini, jangan gara-gara kita emosi karena kita lagi marah, jangan kita tergesa-gesa, tidak memikirkan omongan yang akan kita keluarkan, tidak memikirkan argumen yang akan kita ucapkan. Usahakan akal kita ini tetap mengendalikan hawa nafsu. Jadi tetap mengatakan yang benar benar, yang salah ya salah. Jangan gara-gara kita emosi kemudian yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Janganlah membuat kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita ini tidak adil. Jangan kita karena kita nggak suka sama orang, gara-gara memang lagi berantem, kemudian orang ini sholat dianggap ini orang sholat juga percuma. Jangan, sholat mah sholat aja, jangan disalahin sholatnya. Jadi tetap proporsional, tetap menggunakan akal kita. Hendaknya kita ini berpikir, tafakur argumen kita, argumen yang benar-benar jernih. Jangan sampai kita terbawa emosi sehingga kita mengucapkan sesuatu yang tidak proporsional atau tidak adil. Orang kalau udah emosi biasanya, Bapak Ibu, biasanya bias. Yang harusnya tiang bendera itu, tiang bendera tinggi atau pendek biasanya? Jembatan tinggi apa pendek? Iya, pokoknya kalau udah emosi, kalau udah terbawa amarah, biasanya itu tidak bias lagi. Jembatan pada rubuh semua, kata dia. Nggak ada jembatan yang benar dibangun sama lurah, dia lagi marah lurah. Semua jembatan rubuh. Percaya nggak Pak? Nggak ada yang berdiri semuanya. Semua jembatan rubuh. Jadi harus tetap proporsional, harus tetap adil. Jangan sampai emosi ini membuat kita ini tidak adil atau tidak menunjukkan yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang salah. Ini menjaga wibawa kita supaya nanti kita tidak jatuh harga diri kita di depan orang banyak. Kemudian ketika marah atau dikuasai emosi, jangan sering menggunakan tangan kita buat menuding-nuding. Dasar anak, misalnya begitu. Dasar sampean, jangan, nggak boleh. Jangan menggunakan isyarat dengan tangan kita, bisa nunjuk-nunjuk, bisa yang lain. Segila, misalnya begini, pakai tangan, nggak boleh, itu juga nggak boleh. Jangan sering-sering, udah mulutnya aja. Usahakan tangannya itu nggak usah ikut berdebat, nggak usah ikut bertikai. Ini ketika dalam keadaan marah, ketika dalam keadaan emosi. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak proporsional. Apalagi karena emosi kita menyebutkan sesuatu yang sampai-sampai melanggar syariat. Nggak suka kita sama seseorang, orang ini kebetulan DKM masjid, kita nggak suka. Tapi kemudian karena ketidaksukaan kita kepada DKM itu, maka yang tadinya halal kita bilang haram, yang tadinya haram kita bilang halal. Kenapa emang DKM paling senang pakai sarung BHS? Pokoknya kalau nggak BHS dia nggak main. Gara-gara gedek sama DKM-nya pakai BHS mulu, maka dia bilang BHS haram jadi imam. Kalau makmumnya gajah duduk. Percaya nggak Pak? Bu, BHS haram jadi imam kalau yang makmum gajah duduk. Pokoknya dari sekarang, mulai dari sekarang saya haramin BHS buat diri saya nih, gara-gara berteman sama orang yang pakai BHS yaitu DKM. Nah ini namanya melanggar syarat, yang tadinya halal dia bilang haram, nggak boleh.
Jadi harus menguasai emosi, harus tetap adil atau proporsional tadi. Ini dalam pertikaian, dalam perselisihan. Kemudian dalam keadaan yang umum, dalam keadaan yang umum di sini, wala tukthir al-iltifat ila ra'ika. Ini masih dalam keadaan perselisihan. Wala tukthir, dan jangan engkau memperbanyak al-iltifata, menengok ila ra'ika, ke belakangmu. Wala tajtu ala rukbataika, dan janganlah engkau duduk di atas kedua lututmu. Wa idza hada'a, dan ketika setelah turun atau telah rendah, ya, jadi udah reda ghadabuka, marahmu, fatakallam, maka bicaralah engkau. Masih dalam keadaan marah, nggak boleh sering merunding dengan tangan. Kemudian jangan sering-sering berpaling atau menengok ke belakang. Orang kalau lagi marah sering menengok ke belakang, yang marah atau yang sedang bertikai di hadapan dia itu makin marah karena merasa nggak dihargai. Lagi diajak ini bertatap muka atau bicara, tapi dia malah tengok-tengok, makin marah. Ini orang yang sedang lagi adu argumen dengan dia. Jangan sering berpaling ke belakang, dan jangan duduk di atas kedua lututmu. Maksudnya jangan duduk di atas kedua lututmu, itu ya duduk yang tenang, duduknya yang santai. Kalau duduk di atas kedua lutut itu kesannya itu udah siap-siap menyerang. Jangan, duduk aja sila. Nanti kalau sudah tenang, kalau sudah hilang amarahnya, reda emosinya, maka silakan ngomong. Fatakallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Duduk yang dimaksud di sini jangan duduk begini, jangan duduk di atas dua lutut. Nah, jangan duduk begini. Ini kalau duduk begini, ini mau namanya udah bakal bisa tenang nih. Apa aja bisa dilempar, asbak, dilempar atau apa. Duduknya gimana? Duduk yang tenang aja. Kalau kita dalam keadaan marah, berdiri dalam keadaan marah, duduk. Duduk masih belum juga hilang reda amarah kita, tiduran. Tapi seyogyanya jangan tiduran juga. Lebih baik ambil air wudhu. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kita wudhu, belum batal Ustaz wudhu saya. Meskipun belum batal, itu air wudhu bisa bikin adem. Jadi bisa bikin amarah kita ini agak reda. Jadi tinggalkan dulu sebentar ketika itu wudhu. Nanti setelah tenang, karena barokahnya air wudhu, sudah tenang lagi, maka takalam, maka barulah ungkapkan alasan kita atau argumen kita kepada lawan bicara kita. Ini cara-cara kita menghadapi amarah atau menghadapi ini emosi, maka harus tetap berwibawa. Jangan terbawa emosi dan jangan seperti orang yang kalap. Orang yang kalap, yang sering terbawa emosi itu biasanya nggak bisa mengendalikan amarahnya. Itu karena kurang sempurna agamanya, dia kurang ngajinya, dia nggak tahu, ya, belum pernah ngaji bidayah ke bidayah, jadi belum tahu bagaimana cara mengelola amarah, bagaimana cara berbicara di depan orang, itu dia belum tahu. Ini cara tatkala kita sedang dirundung amarah. Kemudian berikutnya ini umum. Wa idza qarrabaka as-sultanu fakun ala haddis sinan. Wa idza qarrabaka as-sultanu, dan ketika mendekatimu as-sultanu, pemerintah atau penguasa. Kalau ada penguasa pemerintah mendekatimu, fakun ala haddis sinan, maka jadilah engkau setajam pedang. Sinan itu pedang. Ala haddis sinan, atas tajamnya pedang. Maksudnya jadilah engkau setajam pedang. Kalau kebetulan ada pemerintahan yang dekat dengan kita, lurah dekat-dekat misalnya, kemudian ya camat datang ke kita soal namanya setengah kiai, ya belum kiai full itu padahal. Kalau udah kiai full mungkin yang datang wali kota. Nah ini yang datang camat atau lurah. Kalau ada yang dekat-dekat kepada kita, maka tetaplah kita menjadi orang yang setajam pedang. Maksudnya setajam pedang ini waktunya kritik-kritik, mumpung pemerintah atau penguasa lagi datang pada kita. Apalagi rumah kita yang didatangin kita nih, yang datang kepada kita penguasa setempat,
mungkin lurah, mungkin camat, mumpung dia lagi datang ke rumah, kritik ya kritik. Tapi tetap kritik ini harus dengan cara yang santun. Nggak boleh kritik dengan cara yang kurang sopan, apalagi sampai menimbulkan kemarahan orang yang dikritik. Nggak boleh, tetap harus dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja pernah saya sampaikan, Nabi Musa aja yang nabi itu, yang tingkatnya nabi itu suruh sabar ngadapin Fir'aun yang tingkatnya udah kafir kelas tinggi. Nah sedangkan kita bukan nabi, maka harus lebih lembut. Dan yang kita hadapi juga bukan Fir'aun, bukan orang yang maksiat atau kekufurannya ini tingkat tinggi, biasa-biasa aja. Maka kita harus lebih lembut lagi terhadap orang yang kita kritik. Nah dalam hal ini yaitu penguasa setempat atau semacam lurah atau RW dan lain sebagainya, tetap harus menjadi orang yang kritis. Ala hadis ini kritis. Itu Pak RW, menurut saya mumpung ada Pak RW nya, ada datang ke rumah kita, itu Pak RW menurut saya namanya pemilihan RT, yaitu suaranya harus suara semua warga, misalnya gitu. Itu kalau bagi-bagi Pak RT yang bantuan BLT namanya, bantuan langsung tunai atau bantuan santunan, yang diutamain janda-janda yang tua, RW dengan janda yang masih bening. RW kayaknya kalau itu terang banget kalau urusan begitu, kritik misalnya boleh. Jadi tetap harus tajam pedang, nggak boleh mentang-mentang dideketin sama penguasa, dideketin sama lurah, ya terus nunduk-nunduk, nggak boleh. Jalannya depan lurah nunduk banget, takut dipotong amplopnya, nggak boleh. Harus tetap setajam pedang, kritis. Wa iyyaka wa sadiqul afiyati fa innahu a'dai. Wa iyyaka, dan takutlah engkau wa sadiqul afiyati, takutlah pertemuanmu dan teman senang. Afiat itu teman senang atau teman aman. Fa innahu, karena sesungguhnya sadiqul afiyah adalah a'dai, adalah musuh yang paling berat atau musuh yang paling jahat. Hati-hati dengan teman yang cuma menemani kita di kala senang. Sadiqul afiyah istilahnya. Sadiqul afiyah itu dia pengen jadi teman waktu kita banyak duitnya. Begitu kita habis duit kita jauh, dia pengen atau dia dekat banget sama kita waktu kita lagi jaya, kita lagi tinggi kedudukan kita, jabatan kita, ini dia dekat banget sama kita. Tapi waktu kita dapat masalah, jabatan kita dipindahin, dimutasi jauh dari kita, itu namanya sadiqul afiyah. Jadi teman palsu, teman yang cuma pengen berteman ketika kita dalam keadaan enak aja, dalam keadaan afiat saja. Teman, tapi teman afiat, teman kalau kita lagi selamat. Tapi waktu kita lagi miskin, kurang maksudnya uangnya, waktu kita lagi sakit, waktu kita lagi ada masalah, dia menjauh, namanya sadiqul afiyah. Nah hati-hati dengan teman yang seperti ini. Ini teman yang seperti ini, teman yang paling jahat, musuh yang paling jahat, yaitu sadiqul afiyah. Hati-hatilah dengan sadiqul afiyah, kata Imam Ghazali. Ini musuh yang paling jahat. Mendingan musuh sekalian. Musuh, dari musuh kita bisa belajar, karena musuh itu pasti mencari kelemahan kita, pasti itu. Dan kita tahu dari musuh kelemahan kita di sebelah kanan misalnya, maka kita benahi sebelah kanan. Ini kayaknya orang-orang sebelah kanan saya yang biasanya memberikan masukan di bidang ekonomi, ini sering salahnya. Nah musuh itu, memang musuh itu selalu mengkritik dan kelemahan kita kalau sedang mengatasi atau sedang membidangi dalam bagian ekonomi ini. Maka dari kritik musuh kita bisa tahu dan bisa membenahi diri. Tapi kalau teman susah, kalau teman yang tadi, teman yang palsu, teman yang cuma pengen dekat kita ketika kita sedang aman-aman, sedang sehat-sehat, nah ini hati-hati.
nggak bisa kita ambil omongannya atau nasihatnya, karena dia dekat dengan kita, biasanya dekat ketika kita enak. Begitu kita sedang ada kesulitan langsung jauh. Itu teman afiat namanya, hati-hati. Wala taj'al malaka akrama min irdika. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan malaka hartamu akrama min irdika, lebih mulia daripada harga dirimu. Jangan sampai harta mengalahkan kehormatan. Nggak apa-apa harta hilang, yang penting jangan sampai harga diri kita hilang. Nggak apa-apa harta kita berkurang, tapi jangan sampai harga diri atau kehormatan kita ini di mata orang ini jatuh, jangan sampai. Jadi harta itu bukan segalanya. Segala sesuatu zaman sekarang apalagi memang perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Jangan sampai harga diri kita ini dikalahkan oleh harta. Orang, contoh misalnya, orang yang segala sesuatunya diukur dengan uang, diukur dengan duit, itu pasti pandangan masyarakat juga rendah. Jadi bagaimana? Jangan mikirin duit, jangan mikirin uang, sehingga orang-orang itu akan memikirkan kehormatan kita. Kalau kita mikirinnya mikirin uang, dikit-dikit atas, kalau berkunjung ada acara dikasih transport, nanti kalau ada acara lagi ada transport. Ketahuan begitu, ketahuan bahwa kita pandangannya kita adalah semuanya uang, duit, maka orang-orang ini pasti akan meremehkan kita, karena menurut mereka kita bisa dibayar dengan uang itu. Nah, jangan sampai seperti itu, jangan sampai uang itu lebih mulia dibanding harga itu kita. Terus bagaimana? Lillahi ta'ala aja. Semuanya jangan diukur dengan materi, tapi diukur dengan yang sifatnya lebih kekal, yaitu diukur dengan akhirat. Datang undangan misalnya di kantor, bukan pengen transport, tapi emang karena memenuhi undangan dan memenuhi kewajiban. Datang harus mewakili dari kelurahan sini, Zamgrahan, harus mewakili dan harus datang. Datang mah datang aja, nggak usah ngarepin apa-apa transport. Ini menunjukkan harga diri kita, dedikasi kita sebagai wakil, dedikasi kita sebagai orang yang dipercaya, ini lebih tinggi dibanding uang transport itu. Yang enak mah sama ibu-ibu nih, ibu-ibu yang asli Jawa ya. Ibu banyak yang orang Jawa, Bu? Bu? Banyak yang orang Jawa ya? Saya yakin nggak doyan uang ya, tapi doyannya duit. Uang nih uang ya, uang kurang. Kalau mau ini uang kurang. Jadi kalau nek boleh bojo, boleh cari orang Jawa nggak doyan uang ya, doyannya duit. Wahadal qadru ya fatan, dan ini wahadal qadru, dan ukuran ini ya fatan, wahai pemuda, yakfika, cukuplah ukuran ini untuk mumin hidayati, dari awal petunjuk. Hidayah itu artinya permulaan atau awal, hidayah itu petunjuk. Fajarib biha nafsaka, maka latihlah dirimu, nafsaka dengannya, nafsaka dirimu. Fainnaha thalathatu aqsamin, karena sungguhnya hidayah itu ada 3 macam, ada 3 bagian. Qismun fi adabi ta'at, satu bagian tentang adab taat atau melaksanakan perintah. Wa qismun fi tarkil ma'asi, satu bagian meninggalkan maksiat. Wa qismun fi mukhalatatil khalqi, dan satu bagian lagi tentang bergaul dengan makhluk. Wa hiya jami'atun li jami'i muamalatil abdi, dan ini sudah komplit mengumpulkan di jami'i muamalatil abdi untuk seluruh aktivitas atau seluruh ibadahnya hamba, ma'al khaliqi, bersama Allah, wal khalqi, dan bersama manusia. Fa in ra'aitaha munasabatan li nafsika, jika engkau melihat hidayah ini cocok untuk dirimu, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan engkau melihat dirimu condong kepada hidayah, raghiban fil amali biha, dan engkau sangat ingin mengamalkannya, mengamalkan hidayah, fa'lam annahu abdun, annaka abdul, ketahuilah bahwasanya
engkau adalah hamba nawwarallahu qalbaka bil iman, yang Allah menerangi hatimu bil iman, dengan iman, wa syaraha bihi sadraka, dan Allah melapangkan dengannya, dengan amal itu, sadraka, dadamu, wa tahaqqaq anna hadhil bidayah ya'tik. Sampai situ. Ini kata Imam Ghazali, demikianlah cukup kiranya kitab Hidayatul Hidayah ini, cukup kiranya permulaan dari hidayah atau permulaan dari petunjuk. Cukuplah kiranya kitab ini untuk pegangan engkau, wahai anak muda ya fatan. Jadi dianggap sebagai anak muda semua ini. Pak Jimul anak muda ya fatan, Mas Toro anak muda, ya PRT anak muda, ini ya fatan di sini anak muda. Cukuplah wahai anak muda, wahai yang membaca kitab ini, cukuplah hidayah sebagai peganganmu. Ini udah komplit untuk bergaul dengan Allah, untuk dibagi dua ini, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Kemudian bergaul dengan manusia, ini sudah tercakup semuanya dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kalau kita mau mengamalkannya, maka sudah cukup kiranya Hidayatul Hidayah ini sebagai pegangan kita. Bapak Ibu, ini Hidayatul Hidayah kalau diamalin, dibaca, kitab ini dibaca, diamalin, dibaca, bisa terbang. Bacanya di layar R maka bisa terbang. Maksud saya bisa terbang itu ya insya Allah enteng-enteng ya. Terbang itu kan enteng. Kalau kita ngamalin ini, maka ringan semuanya. Bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana adab kita ketika di keramaian, bagaimana adab kita kepada Allah, ini ringan semuanya. Kalau kita amalkan isi kitab Hidayatul Hidayah, ini sudah cukup kira-kiranya, kata Imam Ghazali. Dan kalau kita senang pengen mengamalkan ini, maka ketahuilah kita termasuk orang yang hatinya Allah berikan cahaya iman, orang yang hatinya Allah berikan atau Allah lapangkan dengan cahaya iman. Ini Hidayatul Hidayah. Baru kitab tipis. Kalau kita amalkan, ini pasti membuat kita ringan semuanya, terang hati kita nggak akan gelap menghadapi apapun. Orang yang hatinya terang, Bapak Ibu, itu pasti santai-santai aja, jadi biasa, nggak tafrid, nggak ifrat. Kemarin itu ada istilah tafrid ekstrim. Ya kalau ifrat itu ekstrimnya ekstrim kanan. Jadi yang radikal ekstrim kanan, pengennya sempurna, pengennya satu kampung jalan kesadaran semuanya pakai gamis putih-putih, jenggotan, sholat jamaah semuanya, dan nggak ada warung. Pokoknya harus pakai koperasi muslim, misalnya koperasi Islam, koperasi 212 harus begitu. Pokoknya nggak ada yang biasa-biasa aja, pokoknya harus Islam. Namanya ifrat, radikal. Tapi ada tafrid. Tafrid itu liberal, ya nggak sholat nggak apa-apa, ya nanti giliran lihat ada perempuan cuma pakai rok mini sama tank top, biarin aja, itu hak dia. Itu namanya liberal, nggak boleh juga. Terus menghadapi yang begitu bagaimana? Ada di tengah-tengah. Nah, Hidayatul Hidayah ini mengajarkan kita ada di jalan tengah ini, moderat istilahnya. Kalau ada yang sempurna atau yang pengen sempurna banget, Nabi Hidayatul Hidayah yang mengingatkan, yang ngono, ngono. Ya begitu sih boleh, tapi jangan gitu-gitu amat. Boleh ngajak orang jamaah, boleh ngajak koperasi Islam misalnya Muslim maju boleh, tapi ya jangan dengan maksa, kemudian harus dengan bijak. Itu namanya jalan tengah. Begitu ada yang keharaman kelihatan jelas di mata kita, ya tetap harus ditegur. Bukan berarti boleh, tetap harus ditegur dan harus diingatkan. Ini Hidayatul Hidayah mengajarkan kita di jalan tengah. Karenanya dengan Hidayatul Hidayah kalau kita amalkan ini, pasti kita nggak cepat bingung
Orang gumunan, tahu gumunan Pak? Gumunan itu dikit-dikit heran. Orang gitu. Ada kok gitu, tapi biasa aja. Dengan bidayah-bidayah maka menghadapi semuanya itu biasa aja. Kenapa? Karena hatinya terang, dadanya lapang, jembar dadanya, terang hatinya dengan kitab bidayah ini. Karena melihat semuanya yang dengan cahaya iman. Wa tahaqqaq anna li hadhihi bidayah. Ini namanya bidayah permulaan. Namun yang namanya permulaan itu pasti ada ujung atau pasti ada akhir, puncaknya. Apa puncaknya itu? Kalau kita amalkan bidayah wa tahaqqaq, dan ketahuilah, nyatakanlah anna li hadhihi bidayah, sesungguhnya bagi bidayah atau permulaan ini, kalau mengamalkan kitab nihayatan, ada puncak kesempurnaan. Waraiha asrar, dan di belakang nihayah atau di belakang puncak kesempurnaan asrar ada rahasia. Wa agwaron, dan ada agwar. Agwar itu hal-hal yang lembut, hal-hal yang sebenarnya detil. Agwar itu. Wa uluman, dan ilmu. Wa mukasyafatin, dan mukasyafah. Mukasyafah itu ilmu tertinggi. Qad auda'na fi kitab Ihya Ulumuddin, yang telah kami titipkan atau telah kami cantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fastagil bitahsilihi, maka hendaklah engkau sibuk bitahsilihi, dengan menghasilkannya atau mengamalkannya, mengamalkan bidayah-bidayah. Imam Ghazali di sini berpesan, kalau kita mengamalkan bidayah permulaan petunjuk. Kalau kita mengamalkan kitab ini, kitab yang dasar, ketahuilah meskipun dasar, tetapi ini dasar yang sangat kuat. Dasar semacam akar yang akarnya menghunjam. Kalau akarnya kuat, pasti puncaknya itu juga akan sempurna. Ketahuilah, jika akarmu kuat dengan kitab bidayah ini, maka ujungnya atau puncaknya itu ada puncak kesempurnaan. Apa puncak kesempurnaan dari pengamalan bidayah ini? Nanti di puncaknya ada rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia yang dimaksud di sini adalah rahasia kenapa kita suruh bangun subuh, kenapa harus ada sholat jamaah, apalagi jamaah Jumat, berikutnya jamaah subuh, berikutnya jamaah Isya, kenapa harus ada sedekah wajib yang namanya zakat. Itu rahasia-rahasia akan terbuka semua itu. Dalam kitab bidayah belum ada, tapi rahasia-rahasia ini bisa terbuka kalau kita mengamalkannya. Kemudian juga ada detail di sini. Akan ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya itu detail atau halus-halus, yang sifatnya itu halus. Kemudian ada ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu bukan ilmu zahir, sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian salam, puasa pakai niat, nahan lapar, nahan haus dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib, bukan hanya itu, tapi kita tambah ilmu lagi. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang batin. Jadi bukan hanya sekedar ilmu zahir, rukun-rukun sholat, rukun puasa, rukun umrah, rukun zakat, bukan, tapi kita tahu ilmu batin. Ilmu batin di sini bukan ilmu batin yang sifatnya ini klinik, bukan, tapi ilmu tentang hati. Apa ilmu batin yang dimaksud? Ada akhlak hati yang bagus dan harus kita miliki. Pertama, syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, qanaah. Yang kelima, tawakal misalnya. Itu ilmu-ilmu seperti itu namanya ilmu batin. Bukan ilmu batin yang klinik, tapi ilmu bagaimana kita mengetahui ahwalul qalbi atau keadaan-keadaan hati kita. Tambah lagi yang harus dihilangkan dari hati, ya akhlak-akhlak buruk hati, seperti riya atau pamer, ujub,
atau bangga terhadap diri sendiri, takabur, sombong, merendahkan orang lain. Kemudian ada adawah, permusuhan, ya permusuhan. Ada sum'ah itu pengen orang-orang dengar kebaikan-kebaikan kita. Itu semuanya perbuatan buruk hati. Kalau kita mengamalkan bidayah-bidayah, maka akan terang ilmu, bukan hanya ilmu zahir, tapi ada ilmu batin, yaitu ilmu tentang hati. Nah selain itu, nanti di puncaknya itu ada mukasyafah. Mukasyafah di sini Allah bukakan rahasia-rahasia yang tidak pernah ada dalam kitab dan tidak pernah ada dalam tulisan. Terus dari mana? Allah berikan langsung ke dalam hati kita. Kalau kita mengamalkan bidayah, ya zahirnya salat, wudu, jamaah, puasa, zahirnya. Batinnya juga bagaimana menjauhkan sifat riya, bagaimana kita harus ikhlas diamalkan, maka nanti puncaknya itu ada mukasyafah. Mukasyafah itu Allah berikan pengetahuan langsung ke dalam hati kita, dan Allah berikan rahasia-rahasia yang tidak pernah ditulis dalam kitab, yang tidak pernah dicoretkan dalam tulisan-tulisan ulama, tapi pengalaman langsung dari Allah. Itu yang namanya mukasyafah. Ada mukasyafah yang sering dialami oleh para wali, orang-orang alim atau arif billah yang mengenal Allah dan dipilih oleh Allah untuk mengalami mukasyafah ini. Sayyidina Ali mukasyafah. Sayyidina Ali itu bisa melihat bagaimana Sayyidina Umar membentak malaikat Munkar Nakir. Itu namanya mukasyafah. Jadi ngelihat dan langsung mukasyafah. Ada sahabat Nabi namanya Harithah, ditanya sama Nabi, bagaimana imanmu pagi ini? Imanku pagi ini, aku pagi ini dalam keadaan iman yang sesungguhnya. Apa tandanya Harithah? Aku melihat ya Rasulullah, arsy-Nya Allah. Mukasyafah. Aku melihat orang-orang yang di neraka itu berteriak minta tolong. Itu namanya mukasyafah. Cerita-cerita seperti ini mukasyafah. Ini ilmu-ilmu puncak yang merupakan buah dari bidayah. Namun bidayah yang nanti harus dilanjutkan juga dengan kitab berikutnya, yaitu Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, kalau merasa belum sempurna atau belum puas dengan bidayah, maka pembahasan yang lebih detail lagi ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di situ nanti dijelaskan juga apa itu mukasyafah, buah dari pengamalan hati kita ditata, badan kita juga ditata, maka buahnya adalah mukasyafah. Di mana mukasyafah ini pengetahuan yang Allah berikan langsung ke dalam hati seorang mukmin. Nah, kita diharapkan di sini sibuk atau senang untuk mengamalkan kitab bidayah ini. Fa in ra'aita nafsaka tastasqilul amal bi hadhil wadhaif wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan ini sekaligus harapan ya, pembacaan terakhir insyaallah, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kitab yang berikutnya, dipilihkan yang kitab Imam Ghazali juga. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.